Baik, ilmu dasar teknologi antariksa. Kita sudah bicara tentang ilmu dasar pesawat terbang ya. Ya. Perbedaannya apa antariksa sama pesawat terbang? Izin Pak, mohon izin menjawab. Pak, Ya, izin jawab. silakan. Silakan berdua. Jawab dua-duanya. Untuk pesawat yaitu yang terbang di dalam atmosfer dan antariksa di luar atmosfer, Pak. Satu Oke. lagi, Pak. Ya, makasih. Ya, ada yang lain? Oke. Jadi sekarang kita udah keluar ya dari atmosfer ya, nggak ada udara tuh. Nah, silakan Anda ikutin evolusi selama 50 tahun. Wah, 50 tahun yang lalu, tadi kita kan bicara tentang pesawat terbang 100 tahun yang lalu. Berarti ini lebih muda. Ya, cuma 50 tahun yang lalu. Bentar. Jadi teknologi antariksa itu belum lama. Ya. Jadi teknologi di luar atmosfer itu belum lama. Ya, tentunya kita menguasai dulu teknologi dalam atmosfer, setelah itu kita menguasai teknologi di luar atmosfer, ya. Mungkin sekilas saja. Sekarang sudah sampai mana ya? Saya tidak akan bicara tentang dulu, ya. Nanti Anda perhatikan aja videonya. Sekarang apa dan kedepannya mau apa? Intinya kan itu. Ya, lihat kedepannya akan ke Moon, ke bulan dan ke Mars. Itu kedepannya. Ya. Yang dulu seperti apa awalnya? Ya, awal aja nih. Nah, ini yang awal. Awal antariksa adalah ini. Ya, satelit pertama yang diluncurkan manusia adalah Sputnik, punya Rusia. Jadi yang menembus antariksa pertama kali Rusia. Jadi bulat ini bola ini satelit paling penting di dunia karena pertama kali kita mempunyai satelit di luar angkasa yang bisa membantu manusia di bumi. Ya, dia hanya bawa HT hand talkie kalau dulu ya. Jadi Anda bisa ngobrol dari bumi ke sini, dari sini ditransmisikan lagi ke bumi. Ya, ini adalah yang memulai Dirgantara. Setelah itu manusia melakukan hal macam-macam ya. Ini pesawat yang pertama kali pesawat lewat supersonik. Dulu orang tidak menyangka bahwa kita bisa melewati supersonik. Nilai M sama dengan 1 itu adalah maksimum kecepatan manusia bisa terbang. Ya, karena ada suara, ada shock boom, orang tidak bisa lewat itu. Ya, ternyata ada teknologi baru waktu itu bisa melewati sonic boom, ya, bisa melewati Mach 1. Ya, ini adalah pesawat pertama kali X-1 yang bisa melewati kecepatan lebih dari kecepatan suara. Ya, setelah itu, nah baru orang mulai ke space, ya. Baru jadi ada astronot, mari kata Amerika, mari untuk pergi ke bulan. Ya. Apollo 11 yang udah membawa manusia ke bulan. Itu untuk pertama kalinya. Ya, dan setelah itu Amerika melakukan banyak sekali penerbangan ke antariksa, Amerika, Soviet, ya. Untuk apa? Untuk bikin International Space Station di atas sana. Jadi ini adalah angkotnya, bawa satelit, bawa teleskop, bawa International Space Station, bikin ruko di atas ya kasarannya. Sampai sekarang kita masih punya International Space Station-nya. Ya. Lalu bikin banyak satelit sekali, nanti kita coba lihat ada beberapa satelit yang perlu kita bahas. Satelit yang bisa melihat tata surya, satelit yang bisa ke asteroid seperti ini, satelit yang bisa keluar tata surya ke planet lain, ke dunia lain katakanlah ya, mencari kehidupan manusia kedua di planet lain. Ya. Manusia ingin pergi lagi sekarang pada posisi ini. Ya, ini kemarin kita bicara tentang SpaceX. Ya, SpaceX adalah perusahaan pertama swasta yang bisa mengalahkan NASA, seperti NASA lah ya. Jadi dia bisa meluncurkan roket balik lagi ke bumi. Nah, setelah itu berhasil, langkah berikutnya SpaceX adalah menuju bulan. Ya, mungkin dalam 2024 katanya ya, 3 tahunan lagi ke depan atau 2 tahunan dia akan membawa orang ke bulan. Setelah itu baru ke Mars, ya, membawa manusia ke Mars. Jadi tujuannya pentahapannya bulan dulu, 4 tahun berikutnya lagi baru ke Mars.
Nah, itulah rencananya Elon Musk, rencananya SpaceX, dan perjalanan ke antariksa planet-planet lainnya dengan seperti ini yang selalu Anda lihat di film-film lah ya. Itu adalah ke depannya. Itu perjalanan 50 tahun belakang sampai sekarang, evolusi selama 50 tahun ya. Jadi kalau kita bicara tentang antariksa, yang langsung ke kepala adalah NASA. Benar ya? Ya. Jadi NASA itu mengerjakan apa sajalah banyak ya. Dari segala macam yang dari darat sampai ke antariksa. Ya, ini contoh-contoh breakthrough-nya Anda lihat di website di video ini, apa saja yang telah dilakukan oleh NASA dan sekarang menjadi hal yang setiap hari Anda lihat. Ya. Misalkan contohnya makanan yang Anda suka makan keripik yang di dalamnya divakum, ya, sehingga dia tidak layu. Ya. Itu ada teknologi NASA. Ya. Lalu Anda tahu GPS, GPS yang ada di HP, ini teknologi NASA. Ya, kalau tidak ada NASA, kita tidak punya tuh teknologi seperti itu. Itu semuanya datang dari teknologi antariksa. Ya, kedepannya akan jauh lebih banyak lagi teknologi. Sekarang sedang bikin obat ya di antariksa. Jauh lebih homogen hasilnya, jauh lebih tokcer lah gitu obatnya ya, karena dibuat di antariksa. Banyak hal-hal tentang antariksa yang mungkin nanti kita coba bicarakan satu-satu. Nah, kalau di Indonesia, orang berbicara tentang antariksa, ya langsung pikirannya NASA-nya Indonesia. Yaitu ya dalam hal ini LAPAN. Ya. LAPAN adalah NASA-nya Indonesia yang mengerjakan banyak hal di Indonesia, 3 terutama tentang satelit, lalu tentang cuaca, lalu tentang roket. Ya, 3 hal itu yang dilakukan oleh LAPAN. Mungkin kita lihat sebentar aja apa yang bisa kita lakukan di LAPAN. Banyak senior-senior Anda yang magang di LAPAN ya, karena memang mereka ada lembaga pemerintah yang banyak bisa sama dengan STTKD. Antariksa beserta isinya merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah Indonesia secara geografis terbentang di garis khatulistiwa dan terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan dan sekaligus keunggulan komparatif yang berbasis ilmu dan teknologi. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. LAPAN memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan untuk penelitian dan pengembangan sains dan teknologi yang berdampak langsung kepada masyarakat. 1. Program pengembangan teknologi satelit mikro menuju terwujudnya satelit operasional. LAPAN telah mampu merancang dan membuat mikrosatelit antara lain satelit LAPAN-A1 atau LAPAN TUBSAT yang diluncurkan pada tahun 2007 yang memiliki misi untuk pengamatan bumi. LAPAN-A2 atau LAPAN ORARI yang diluncurkan pada tahun 2015 yang mengorbit bumi melintasi nir ekuatorial dan memiliki misi sebagai komunikasi radio amatir, monitoring pergerakan kapal laut, dan pengamatan bumi. LAPAN-A3 atau LAPAN IPB diluncurkan pada tahun 2016 yang memiliki misi pemantauan lahan, khususnya pertanian, pemantauan kapal, saintifik pengukuran medan magnet, dan uji rekayasa komponen. Ketiga satelit tersebut diluncurkan melalui roket peluncur satelit di Sriharikota, India.
2. Program pengembangan teknologi aeronautika pesawat, transportasi nasional, dan maritim surveillance system. Dunia penerbangan bukan hal yang baru dan asing bagi LAPAN. Pengembangan IPTEK kedirgantaraan sudah dimulai sejak berdirinya LAPAN. Jadi 8 ya, kalau Anda yang mau belajar bikin satelit, ya di 8 satu-satunya tempat. Jadi 8 sudah bikin 3 satelit dan akan terus bikin satelit, ya kerjasama dengan beberapa negara di luar untuk bikin satelit. Yang pertama, yang kedua ada tentang penerbangan, tentang pesawat ya. N219 yang baru-baru ini sedang disertifikasi, 8 banyak perannya di situ. Lalu yang ketiga tentang roket. Kita lihat singkatnya ya. Sebagai lembaga yang mendapat mandat dalam pengembangan teknologi, LAPAN bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia mendorong program untuk membangkitkan kembali industri pesawat terbang melalui pesawat transportasi N219. Pesawat ini diprioritaskan untuk penerbangan perintis sebagai upaya pemerataan konektivitas wilayah di seluruh wilayah di Indonesia. LAPAN sebagai pemilik program, PT Dirgantara Indonesia sebagai pelaksana, dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator akan melanjutkan program N245 dan N270. 3. Pengembangan roket sonda sebagai roket peluncur satelit. Saat ini LAPAN tengah fokus mengembangkan program roket sonda yang ditujukan sebagai roket peluncur satelit. LAPAN telah mampu melakukan rancang bangun dan perakitan serta uji coba pada roket RX-450 yang nantinya akan menjadi cikal bakal roket peluncur satelit yang akan dimiliki Indonesia. Pengembangan roket RX-450 dan RX-550 adalah bagian dari rencana LAPAN untuk mendukung kemandirian di bidang teknologi roket. Selain itu, LAPAN juga telah menguji terbang RX-320 dan RX-3240 yang biasanya digunakan untuk misi meneliti parameter atmosfer, kelembapan, dan temperatur. 4. Program pengembangan Decision Support System berbasis sains antariksa dan atmosfer saat ini merupakan... Ya, itu secara singkat tentang 8, yang lainnya silakan Anda pelajari. Jadi intinya kalau Anda mau main di dunia antariksa, ya Anda harus kerjasama sama LAPAN. Ya, banyak sekali resources di LAPAN yang bisa dibuat, yang bisa dikerjasamakan. Terutama kalau Anda nanti mau dalam hal swastanya ya, dalam mengembangkan bisnisnya, bagus sekali kalau Anda bisa kerjasama sama LAPAN. Atau Anda magang di sana, dan lain-lain.